Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan bahas soal ASPD Literasi Sains SD kelas 6 tahun 2023 untuk persiapan ASPD tahun 2024. Kita mulai dari nomor 1. Pada sebuah ekosistem laut terdapat beberapa makhluk hidup. Makhluk hidup tersebut diantaranya di sini ada ikan kecil. Kita kasih garis dulu. Ikan kecilnya, kemudian ada ikan hiu, hiu plankton, dan fitoplankton. Yang di sini peran ikan hiu dan fitoplankton secara berurutan. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini jangan dilahap mentah-mentah, tapi harus diurutkan terlebih dahulu. Di sini sudah tersedia, sudah kita urutkan dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Produsen berarti yang dimakan terlebih dahulu. Yang paling dimakan duluan yang mana sih? Berarti fitoplankton. Barulah euplankton memakan fitoplankton. Nah, jadi fitoplankton di sini dia sebagai produsen. Baru euplankton memakan fitoplankton. Dia disebut dengan konsumen 1. Ikan kecil memakan euplankton, dia disebut konsumen 2. Barulah ikan hiu memakan ikan kecil, dia disebut konsumen 3. Di sini soalnya peran ikan hiu dan fitoplankton. Karena yang disebutkan ikan hiu terlebih dahulu, berarti hiunya di sini sebagai konsumen 3. Berarti konsumen 3 berarti otomatis jawabannya yang C. Lanjut, barulah yang disebutkan fitoplankton. Berarti fitoplankton di sini sebagai produsen. Kalau kalian mau lebih lanjut seperti itu ya. Oke, berarti jawabannya tetap C. Lanjut kita ke soal nomor 2. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, gak usah dibaca yang atas itu, yang panjang itu gak usah dibaca, gak masalah. Yang penting kita langsung baca soalnya. Makhluk hidup yang dapat menduduki komponen bertanda X pada rantai makanan tersebut adalah. Berarti di sini ada jagung, di sini ada X, dan di belakangnya ada ular. Kalau ulat di sini A, ulat ya kan? Ular nggak mungkin dong makan ulat ya kan? Berarti otomatis salah. Kata juga nggak mungkin makan jagung, berarti otomatis salah. Berarti antara burung pipit sama burung kolibri. Burung pipit itu memakan biji-bijian, sedangkan burung kolibri memakan madu. Karena di situ jagung kan biji-bijian, berarti otomatis yang makan biji-bijian burung pipit. Berarti jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 3. Oke, langkah pertama langsung kita baca soalnya saja. Di sini soalnya meminta simbiosis parasitisme ditunjukkan nomor. Oke, kalian nggak usah baca soal yang atas itu dulu ya, tapi lihat soalnya. Simbiosis parasitisme berarti 1 untung 1 rugi. Kita lihat yang pertama, sirih merambat pada pohon rambutan. Berarti itu netral. Kalau netral dia termasuk komensalisme. Kalau netral berarti tidak untung tidak rugi. Jadi sirihnya tidak untung, tidak rugi, rambutannya juga tidak untung, tidak rugi. Lanjut komensalisme ya berarti ya. Yang kedua di situ lebah hinggap pada bunga soka. Berarti dia saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan berarti namanya mutualisme. Lebah untung karena dia menghisap nektar bunga soka, sedangkan bunga soka dibantu lebah dalam penyerbukan, jadi otomatis mereka berdua saling menguntungkan, berarti mutualisme. Lanjut yang ketiga, tali putri. Kalau kalian ketemu soal ada tali putri, dia menumpang di tumbuhan apapun itu, pasti dia parasitisme, karena tali putri akan merugikan tumbuhan lain. Lanjut ke pernyataan yang keempat, kutu yang hidup di tubuh kucing. Otomatis kutunya akan menghisap darah kucing dan kutu akan kenyang, jadi kutunya untung, sedangkan kucingnya rugi karena sudah dihisap darahnya, berarti dia termasuk parasitisme. Lanjut ke pernyataan yang kelima, lalat hinggap pada buah jambu. Otomatis lalatnya untung, sedangkan buah jambunya akan cepat busuk, jadi 1 untung 1-nya rugi, berarti otomatis juga parasitisme. Jadi jawabannya yang 3, 4, sama 5, yang D. Lanjut kita ke soal nomor 4. Makhluk hidup memiliki ciri adaptasi yang berbeda-beda. Adaptasi dilakukan untuk melindungi diri, menyesuaikan dengan lingkungan, mencari makan, dan sebagainya. Di sini sudah saya kasih kata kunci berpura-pura mati karena kecoa beradaptasi dengan cara berpura-pura mati. Musang sama kumbang pasti berpura-pura mati. Jadi yang otomatis berpura-pura mati lagi belalang daun. Ya udah 1, 2, 3 otomatis sudah berpura-pura mati. Nggak usah kita lihat yang lain. Jadi jawabannya yang D. Lanjut kita ke soal nomor 5. Penggunaan bahan bakar minyak bumi untuk kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya populasi udara dan suhu di bumi. Upaya yang tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan kondisi tersebut adalah
Oke, kita lihat yang A, menggunakan kendaraan diesel. Otomatis kalau menggunakan kendaraan diesel, dia akan mengeluarkan asap, malah pekat ya kan. Jadi otomatis di situ polusi udara semakin tinggi, berarti itu salah. Yang B, pemanfaatan bahan bakar biogas. Itu nanti juga masih ada polusi udara, berarti salah. Yang C, beralih menggunakan kendaraan listrik. Oke, kalau kendaraan berlistrik itu tidak mengeluarkan asap, jadi dia akan mengurangi polusi udara, jadi otomatis yang C itu benar. Kalau yang D itu mengurangi penggunaan kendaraan umum. Bedakan upaya menjaga kelestarian lingkungan sama pencegahan ya. Jadi kalau yang D, kalau menurut saya ini adalah pencegahan, bukan upaya melestarikan lingkungan. Berarti otomatis yang D salah. Berarti jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 6. Di sini di nomor 6, Putri mengamati bagian tubuh tumbuhan air. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Tumbuhan yang diamati Putri tampak seperti pada gambar berikut. Ini adalah gambar bunga teratai ya. Di sini soalnya bagian tubuh tumbuhan yang dan fungsinya yang tepat. Oke, kita lihat yang A. Di situ ada daun lebar dan tipis, bener ya kan? Daun lebar dan tipis itu milik bunga teratai. Tapi fungsi daun lebar dan tipis itu untuk mempercepat, bukan untuk mengurangi. Jadi otomatis yang A itu salah. Di situ sudah saya kasih tulisan ya untuk mempercepat ya. Lanjut yang B, akar serabut untuk menjaga keseimbangan. Itu bukan punya teratai, tapi itu punya enceng gondok. Berarti otomatis yang B salah. Lanjut yang ketiga. Tangkai batang panjang untuk bernafas. Benar ya, itu tangkainya panjang untuk bernafas, berarti itu benar. Yang D itu batang berongga untuk menyerap air. Yang menyerap air itu akar ya. Di situ sudah saya kasih kata kunci, berarti jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 7. Langsung kita baca soalnya. Di sini soalnya hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Oh ya, kalau kalian ketemu soal seperti ini jangan panjang lebar baca soal yang atas dulu ya, tapi lihat intinya. Karena ovovivipar yaitu bertelur sama melahirkan. Kita lihat yang pertama, di situ ada kadal. Kadal itu termasuk ovovivipar, berarti bertelur melahirkan. Yang kedua, platypus itu bertelur, berarti ovipar. Yang ketiga, buaya juga bertelur, berarti itu ovipar. Yang keempat, ular buah itu ovovipar karena dia bertelur melahirkan. Ikan pari juga ovovivipar, dia bertelur melahirkan. Sedangkan lumba-lumba dia melahirkan, berarti vipar. Apabila kalian ketemu soal seperti ini dan kalian belum tahu, kalian lebih banyak membaca ya tentang seperti ini ya supaya tahu. Jadi karena di sini yang ditanyakan dengan cara ovovivipar, berarti otomatis jawabannya 1, 4 sama 5. Karena di ABC di sini tidak ada 1, 4 sama 5, berarti otomatis yang D itu ya 1 sama 4. Kita lanjut ke soal nomor 8. Setiap tumbuhan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda, ada generatif dan vegetatif seperti tumbuhan pada gambar berikut. Di sini kalau saya lihat seperti ini sudah kelihatan banget ya kan, yang spora itu tumbuhan paku. Terus di situ ini kesamaan ya kan, kesamaan cara perkembangbiakan. Di situ ada spora, tanduk rusa sama jamur. Otomatis dia menggunakan spora. Jadi otomatis jawabannya 2, 3 sama 5. Berarti jawabannya yang C ya. 2, 3, dan 5. Yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kita lihat dulu soalnya. Hewan tersebut yang memiliki kesamaan daur hidup ditunjukkan oleh nomor. Kita harus tahu dulu ya perbedaan metamorfosis sempurna sama metamorfosis tidak sempurna. Nyamuk itu termasuk metamorfosis sempurna. Kalau laba-laba itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Dan belalang itu juga tidak sempurna. Laron juga tidak sempurna. Sedangkan lebah metamorfosis sempurna. Kita lihat ABC-nya. Di situ di ABC kan ada 3. Berarti otomatis jawabannya yang sama yang tidak sempurna ya kan, karena yang tidak sempurna ada 3, berarti 2, 3 sama 4. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Pada proses bernafas memerlukan alat pernafasan. Oke, boleh kita lihat soalnya terlebih dahulu. Di situ soalnya minta kelompok hewan yang memiliki kesamaan alat pernafasan ditunjukkan oleh nomor. Oke, berarti yang kesamaan alat pernafasan ya kan. Kita lihat pernyataan pertama itu, ada hiu. Hiu itu bernafas dengan insang.
Kalau lele juga insang, katak dengan paru-paru, ikan koi dengan insang, sedangkan lumba-lumba dengan paru-paru. Karena di sini ABC-nya ada 3, berarti otomatis yang 1, 2, sama 4. Berarti jawabannya yang A, 1, 2, 4. Untuk nomor selanjutnya, klik link yang ada di deskripsi ya.